Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanaman yang mungkin bagi sebagian orang sulit ya, entah itu di air ataupun di darat. Nah, saya sih percaya kalau tanaman ini sulit ya. Kenapa? Karena kalau tanaman ini gampang untuk dibudidayakan ataupun ditanam, maka dia akan murah teman-teman. Nah, sampai detik ini tanaman yang namanya Pogostemon helveri atau dono itu masih relatif lebih mahal ya. Bahkan seperti anubias harganya mulai dari 8.000 sampai 10.000 per batang dan puluhan ribu per pot. Nah, yang merah itu jauh lebih mahal lagi. Nah, sebenarnya begini teman-teman, semoga aja nggak ada yang marah sih ya, karena kebanyakan sih untuk beberapa tutorial seperti Madagaskar segala macam tuh banyak yang komplain ke saya, banyak yang protes, ngapain sih share-share kayak gini, nggak penting nggak gitu kan, udah jual-jualan aja gitu. Tapi nggak gitu teman-teman, saya ingin apa yang saya ketahui itu bisa kalian nikmati juga gitu ya. Jadi sebagai rasa terima kasihnya ya mungkin kalian bisa beli di saya kan gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya, donoi ini di habitat yang aslinya ya di daerah Thailand sana itu dia mohon maaf agak berisik di sini, banyak orang ya, ada anak kecil segala macam. Itu dia tumbuhnya di batu-batu teman-teman ya, di sungai-sungai, kemudian di batu-batu gitu ya, dia nempel. Jadi tanaman ini termasuk tanaman yang semi epifit gitu. Nah, jadi seringkali kalau kalian tanam di media yang berlumpur seperti stem pada umumnya dia akan mati teman-teman. Jadi gunakan media itu yang dia berpasir ya teman-teman ya. Nah, kalian seperti ini ya, kalian lihat ya, ini saya menggunakan campuran soil ya. Kemudian ada ini apa itu namanya, rumah bakteri. Ini adalah bekas Riscape Aquascape yang saya pakai di sini media tanamnya gitu. Oke, jadi pertama media usahakan jangan mampet ya. Terus kalau bisa memungkinkan itu tidak tergenang air teman-teman, karena dia suka akarnya itu menyerap oksigen langsung dari udara ya. Kalau misalnya ini tergenang air maka dia akan kurang oksigen yang bisa diserap oleh akar gitu. Nah, di sini ada dua tempat ya. Dan di situ juga ada, di sana juga ada, nanti kita lihat. Nah, jadi begini teman-teman, kenapa ini nggak saya budidayakan di pasir? Sebenarnya bisa teman-teman ya, karena stok saya nggak banyak. Jadi ketika saya taruh di pasir di sini dia nggak fokus gitu ya. Saya tambahin tanaman-tanaman lain, kesenggol, kecabut. Jadi nanti kalau udah banyak baru saya budidayakan di pasir di sini gitu ya. Nah, terus yang kedua untuk cahaya teman-teman ya. Untuk cahaya dari tanaman Pogostemon helveri ini sebenarnya dia cahaya tinggi juga nggak masalah, tapi dia butuh sedikit kelembapan yang lebih gitu. Jadi kalau kalian taruh di outdoor ya, dia cenderung pertumbuhannya lebih lamban teman-teman. Jadi saya pernah naruh di outdoor di luar sana ya, di kolam-kolam stem, dia tetap hidup bagus gitu ya, tapi lambat dan daunnya lebih kecil, nggak seperti ini ya. Ini jujur aja cuma dari beberapa batang, kurang lebih berapa batang ya, 10 batang mungkin ya. Nah, ini dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan udah bisa segini. Ini juga sama, hanya sekitar 10 batang ya. Sudah yang kosong-kosong itu saya panen. Jadi dalam waktu 2 bulanan setengah paling lama kalau nggak salah, nggak lebih, pokoknya nggak sampai 3 bulan. Ini sudah sebanyak ini teman-teman. Nah, ini kondisi juga udah dipanen gitu. Jadi nggak terus dibiarin gitu ya. Kalau andai kata nggak dipanen ya dia bisa lebih banyak lagi dari ini gitu. Nah, terus yang kedua masalah air teman-teman. Nah, airnya gimana? Nah, sebelum kita ke air, itu karyawan saya lagi manenin tanaman untuk dijual ya. Nah, itu namanya Amerijal, nggak pakai baju nanti disensor. Oke, nah ini perkembangan greenhouse ya teman-teman ya. Nah, itu baby tears Kuba ya. Itu hairgrass yang udah cukup ngarpet banget itu. Kalian tahu nggak itu apa? Itu adalah Pogostemon helveri, Pogostemon helveri Staurogen repen ya. Tuh dia udah ngarpet. Oke, dan ini stoknya udah banyak yang kosong. Nah, di situ juga ada dona, yuk kita ke situ yuk. Oke. Nah, ini full Echinodorus teman-teman. Kita nggak lagi ngupdate greenhouse tapi lebih ke donainya. Nah, oke. Ini juga sama, bisa kalian lihat itu ya, itu ada campuran pasirnya. Kalau kalian menggunakan full silika juga bisa, silika kasar ya, kemudian kalian kasih dekastar gitu, pupuk dekastar, pupuk slow release. Nah, untuk cahaya ini cukup butuh lumayan tinggi cahaya, tapi jangan sampai outdoor. Sebisa mungkin itu kalian apa ya, taruh di tempat yang lembab ya, atau kalian bikinin greenhouse seperti ini, itu jauh lebih bagus. Atau disungkup lah ya, dikasih plastik kayak gini gitu kan, jadi sehingga dia bisa mengurangi cahaya. Dan jangan sampai suhunya terlalu panas ya teman-teman ya, suhu media tanamnya, suhu substrat ya.
suhu substrat gimana caranya supaya tidak panas, karena ketika suhu substratnya panas itu dia cenderung mati dan tidak berkembang baik ya. Karena di alam kan dia tumbuhnya di sungai-sungai, airnya mengalir terus, jadi suhunya selalu terjaga. Suhu 28 sampai 30 itu sebenarnya masih oke teman-teman. Nah, untuk airnya sendiri saya punya pengalaman ketika saya taruh di outdoor atau di tempat lain yang menggunakan air hujan, air tanah ya, terutama di Jawa ya yang kandungan kapurnya tinggi ya. Itu tumbuhnya sangat tidak bagus teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan air RO teman-teman. Nanti ada yang bilang, "Mas, di tempat saya pakai air sumber apa aja bagus kok. Pakai air tanah bagus." Yang mungkin di tempat kalian airnya bagus gitu ya. Karena setiap air tanah di masing-masing daerah itu beda-beda. Cuma umumnya di Jawa Timur, Jawa Tengah itu tinggi sekali untuk kandungan kapurnya. Yang berbahaya itu sebenarnya kapurnya teman, bukan TDS-nya ya. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya, nah ini yang sebenarnya rahasia ya, ini rahasia yang saya bongkar lagi. Untuk perbanyakan daun ini dari daun teman-teman ya. Jadi daun ini bisa, cuma mungkin agak lebih sulit ya, tapi itu dari daun ya. Caranya seperti apa? Ketika ada daun yang cukup tua, itu kalian ambil kayak gini aja, gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini kemudian kalian tanam teman-teman ya, cari media tanam apapun bebas. Itu pucuknya yang bagian daun tangkainya itu kalian kubur. Nah jadi nggak usah semuanya, cukup yang di bagian ujungnya aja ya, yang ujung yang dekat dengan pangkal batangnya gitu. Dan dalam 2 bulan dia sudah mulai menumbuhkan tunas. Sayangnya saya nggak ada yang lagi menumbuhkan tunas dari daun ya teman-teman ya. Dan sebagian ini juga itu dari daun teman-teman. Memang tingkat keberhasilannya rendah ya, sekitar 30-50% dari pengalaman saya gitu. Tapi apabila kalian punya 100 daun ya cukup banyak banget. Jadi kalian cukup mangkas gitu ya, itu udah bisa diperbanyak. Nah di sini saya ada contohnya, kemarin kurang lebih 2 minggu sudah saya tanam dari daun. Coba saya ambil di sini ya, kalau nggak salah ya ini ya. Nah ini, nah itu bisa kalian lihat nggak, itu udah tumbuh akar tuh ya. Nah oke, itu udah tumbuh akar. Ini satu lagi kita lihat. Oke, udah tumbuh akar juga teman-teman. Nah itu ya, bisa kalian lihat dia udah tumbuh akar. Kelihatan nggak akarnya tuh? Dan itu sudah mulai menumbuhkan tunas teman-teman. Sudah mulai menumbuhkan tunas. Coba saya zoom ya, siapa tahu bisa dapat detail. Teng. Nah itu dia, itu sudah menumbuhkan akar dan sudah menumbuhkan calon tunas di atasnya ya. Oke, nah itu dia. Nah itu dia. Oke, jadi saya sudah banyak sih panen dari ini, dari daun gitu. Jadi cukup simple sebenarnya gitu. Jadi nggak sulit ya. Jadi banyak banget cara budidaya tanaman. Dan Donoy itu rahasia yang paling besar yang belum pernah di-share kalau menurut saya. Saya nggak ada dengar dari YouTube yang share ini, bahwa budidayanya menggunakan daun teman-teman. Kita pindah ke sini. Nah ini adalah Donoy yang baru saya tanam kurang lebih 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu. Ini saya menggunakan coba-coba pakai tanah kebun teman-teman. Ini tanah bambu ya, tanah yang di bawah bambu, yang mana tanah murni. Karena di tempat saya itu tanahnya itu mayoritas tanah vulkanik ya, yang mana kena gunung kelut, jadi dia keras, membatu, banyak pasirnya gitu. Jadi saya menggunakan tanah murni. Ini juga cukup bagus. Cuma ya itu, medianya airnya saya menggunakan full RO teman-teman. Kalau nggak gitu dia ngerak berkapur. Jadi gini ya teman-teman ya, sebenarnya kalian itu sering salah kaprah, oh TDS tinggi berbahaya, TDS tinggi berbahaya. Sebenarnya TDS itu tidak bisa menjadi tolak ukur kalau TDS tinggi itu berbahaya, kurang tepat teman-teman. Tapi apa yang terkandung di dalamnya? Nah, ketika di daerah Jawa ya, sebagian besar itu kandungan yang menyusun air itu mayoritas itu zat-zat kapur, magnesium gitu ya. Nah itulah yang berbahaya bagi tanaman gitu. Tanaman nggak suka. Jadi efek dari kapur itu sendiri dia meningkatkan pH air teman-teman. Nah jadi gini teman-teman yang harus tahu, tanaman ya, baik itu tanaman darat ataupun tanaman air, itu dia menyerap nutrisi itu dalam bentuk ion-ion nutrisi. Nggak layaknya burung, hewan atau manusia ya kita makan. Tanaman nggak gitu. Jadi nutrisi yang kita beri, NPK ya, nitrogen, potasium, kalium dan lain-lain itu harus berubah menjadi ion-ion dulu, baru dia bisa diserap oleh tanaman gitu. Di pH yang tinggi, proses terjadinya ion tuh lebih sulit. Makanya di daerah yang kapurnya tinggi itu pasti gersang ya. Hanya beberapa tanaman tok seperti jati yang tumbuh bagus di situ. Gitu. Jadi sebenarnya pengaruhnya lebih kepada pH teman-teman. Nah, ion itu terbentuk secara melimpah di pH asam atau rendah gitu. Jadi dia bisa memaksimalkan pupuk yang kalian serap. Kalau pH-nya tinggi misalnya 8 sampai ke atas, ya bisa dikatakan pupuk yang kalian kasih itu mungkin hanya keserap 10%. Jadi tanaman akan malnutrisi walaupun pupuknya banyak gitu.
Tuh kalian lihat cukup cakep ya. Ini agak sore jadi udah lumayan gelap di sini. Nah, oke. Nah, untuk perbanyakannya donoi ini sebenarnya masuk kategori stem plant. Jadi dia bisa ditanam dari batangnya. Nah, dia juga mempunyai sulur, teman-teman. Jadi ketika dia sudah tumbuh gitu ya, kemudian dia akan menjalar seperti ini. Kemudian dia akan bengkok ke atas ini ya, naik ke atas dan menjadi individu baru gitu. Jadi nanti kalau kita potong di sini ya, itu nanti dia akan tumbuh tunas. Jadi sama aja seperti tanaman stem pada umumnya, dia perbanyakannya itu dari tunas batang atau stek seperti itu. Jadi nggak begitu sulit ya teman-teman ya. Nah, ini donoinya udah agak sore sih, kurang bagus gambarnya. Oke, semoga kalian bisa menikmati video ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Intinya kalian selalu terus mencoba, belajar, pahami dengan baik, jangan setengah-setengah ya. Nah itu, oke. Ini apa ini? Ayo, Hygrophila kompak ya. Ini greenhouse minimalis saya. Sampai jumpa, see you.